Ngebul nih ya jadinya ya. Ini Sobat Nutens, wangi bensinnya aja beda. Ini kalau anak-anak yang paham tuh ya. Ini tuh wangi-wangi oli samping 747 gitu ya aromanya ya. Bener puyang gue juga ya. Bener Sobat Nutens. Ngebul buat ngebul. Halo Sobat Nutens, balik lagi nih sama gue Pape dari Nutens. Di video kali ini, di samping gue udah ada motor 2 tak nih, yang mungkin kalian semua udah biasa ngelihatnya karena memang beberapa tahun ini motor ini lagi hype banget. Motor ini kelihatannya biasa aja, cuman ada yang nggak biasanya aja. Mau tahu apa? Setelah yang satu ini. Di samping gue ini sekarang udah ada Ninja RR tahun 2009 nih. Mungkin dari Sobat Nutens semua, ini mungkin jadi salah satu bucket list motor yang kepengen, atau nggak teman-teman semua udah ada yang punya motor ini gitu kan. Ini adalah motor Ninja RR tahun 2009 Special Edition nih gitu. Kalau Special Edition yang di 2009 dia hanya membedakan stripping aja ya. Yang gua tahu hanya stripping aja. Tapi kalau yang di atasnya lagi setahu gua ralat nih kalau salah. Yang SE-nya itu bodinya kalau nggak salah dia ada gemuk ya, agak gemuk di sininya. Kayak gitu. Dan behelnya juga beda nih kalau nggak salah ya. Nah, nggak usah panjang lebar. Ini motornya warna hijau, looknya biasa aja sebenarnya, nggak yang hedon-hedon banget. Yang nggak terlalu banyak perintilannya yang diganti. Tapi kenapa gitu ya? Tim Nutens bisa bawa motor ini ke sini. Karena ada salah satu yang bikin tim Nutens suka banget atau enggak mungkin bisa dibilang sedikit takjub sama kualitas dari motor ini. Nah Sobat Nutens, yang bikin gua dan tim Nutens takjub nih adalah isi dari motor ini. Kalau eksterior dari motor ini tuh bagi gua pribadi biasa-biasa aja sih, kayak kaliper yang masih standar, peleknya tuh belum pakai yang kayak anak-anak Jakarta pakai, kayak OZ, Marchesini gitu ya, belum, masih ya RCB, masih yang standar aja. Tapi owner dari motor ini, dia nggak terlalu mentingin bagian eksteriornya amat. Yang penting kata dia udah sedikit kena touch up, kena modifikasi, di mata dia enak. Dia mementingkan nih, bagian apa ya kita sebutnya? Gue biasa sebutnya apa ya? Ada bahasa kerennya gitu. Misalnya kayak power dapur pacunya. Nah, owner ini senang banget dengan kecepatan. Jadi awal nih motor masuk ke sini, tim Nutens detailing. Jadi sebelumnya nih motor udah pernah di detailing ya, sama tim Nutens gitu. Dia masuk ke sini, dia ngambil paket yang poles 3 step nih Sobat Nutens. Gua ngelihatnya sih ya biasa aja. Kebetulan gue juga punya Ninja RR dan ya jadi gue ngelihatnya oh iya ini ya biasa aja, yang nggak terlalu gimana banget gitu. Tapi pada saat dia mau pulang, gue dengar suara motornya, kok enak banget ya. Bang. Pokoknya enak banget, ketukannya enak. Akhirnya kita cobain lah motornya dia. Dan kebetulan gue sempet cobain motor ini, walaupun gue nyobain gak begitu jauh ya, tapi gue beneran takjub sama motor ini. Itu tarikannya enteng banget, enak banget. Gue sampai bilang sama ownernya, lu gila sih sob, gila. Akhirnya gue tanya speknya semua, dan speknya tuh nggak hedon banget, yang nggak yang abis sampai dengan mungkin ratusan, sampai yang kerangkanya titanium apa, nggak yang gimana banget. Langsung gue ngomong dikit aja, dia karbunya aja pakai yang KW Sobat Nutens. Dan membrannya orang-orang pada pakai V-Force, dia cuman pakai merek SND, ya lokal. Tapi ini motor semuanya ngisi. Setiap gigi masuk, RPM nggak pernah turun. Kalau teman-teman 2 tak semua yang paham, gue juga sedikit paham. Ini motor beneran enak banget.
Gua bener-bener acungin jempol banget sama ownernya dan sama bengkelnya yang udah bisa ngeracik motor seenak ini. Gue sebelumnya juga udah pernah nyobain motor yang kayak ya karbu besar, yang lebih spesial lagi, atau enggak ya hanya PWL Rammer 3 sekian, Venturi 30 sekian gitu ya. Udah cobain tarikannya juga. Tapi ini beneran enak banget. Dan tapi gimana nih Mo? Ini gua langsung sepil aja apa gimana nih Mo? Kira-kira nih Mo? Sepil aja bang, langsung. Sepil aja langsung ya. Oke deh. Kalau kayak gitu, karena kan historinya teman-teman juga semua udah pada tahu, dua tak memang lagi naik ya Mo ya. Gitu. Dua tak lagi pada naik. Poswan, RR, SS, Ninja R, semua dua tak lagi pada naik, lagi pada naik ke permukaan semua. Ya wajar karena dua tak udah nggak rilis lagi, jadi termasuk motor langka. Jadi banyak banget yang nyimpen atau ngebeli motor ini buat jadi simpenan di rumah gitu kan. Nah, nggak usah panjang lebar, gua bakalan spill aja motor ini tuh udah diapain aja sih, ya kan? Tapi sebelum gua masuk ke dapur pacunya, gua mau nge-review bagian eksteriornya dulu nih. Oke? Bang, itu motor TKO Tuner bukan bang? Bukan bang, ini cuman bikinan Tangerang gitu. Iya, ini bengkelnya belum nyebrang sampai ke Thailand. Cuman kita doakan bersama semoga bengkelnya dari Sobat Nuten ini bisa nyebrang sampai ke Thailand atau nggak kemanapun buat ngelawan tim-tim di luar sana. Buat ngeharumin nama Indonesia pastinya kayak gitu. Bener wajib. Pokoknya mudah-mudahan Nuten juga bisa ekspor produk ya. Langsung spill aja ya. Oke siap. Nah Sobat Nuten, siang pertama gue bakalan review bagian eksterior yang bagian atasnya dulu nih ya. Dari depan sampai dengan belakang. Yang pertama, motor ini udah ganti stangnya menggunakan Bipro 10 derajat di harga 300-an aja. Udah gitu dia udah pakai preload merek Bipro di harga 250 ribuan. Yang paling kelihatan dia udah pakai Master Rem Nissin. Maaf. Ini dengan harga 1 juta. Gope tadi mulai? Nggak tahu bang. 1.500.000-an lah. Apa 1.600.000-an nih? Gitu. Lalu, ini nih yang paling idola gue nih. Gas spontan Magura 314 di harga 850.000. Wah, mantap kali ya. Kalau yang ngerti pasti teman-teman udah ngira nih. Wih, karbunya gede tuh bang katanya. Nggak gede kok, ngorok aja. Lanjut lagi, dia pakai hand grip merek Domino nih di harga 311.000. Lanjut lagi, dia udah pakai triple clamp yang bagian tengah ini nih, segitiga atas. Dia udah pakai by TZM Project di harga 1 juta rupiah aja. Keren ya. Itu bagian kokpitnya ini bener-beneran padat keisi, tapi fungsional semua, ada fungsinya semua. Lanjut lagi, dia udah pakai matris. Wajar banget dia pakai ini karena ownernya ini memang doyan kenceng, emang nyalinya banyak, mungkin nyawanya agak banyak kali ya. Dia pakai stabilizer matris, katanya dia buat kestabilan pada saat lagi lari di atas aja, memang dia fungsional. Kata dia kalau misalkan dia lagi jalan pelan ya di setelannya dientengin aja kata dia. Tapi kalau misalkan dia lagi ngebut agak dikerasin. Ini mereknya matris karbon, banyak juga anak-anak dua tak sekarang emang ini salah satu stabilizer yang cukup banyak dipakai sama anak-anak motor zaman sekarang. Mungkin karena bentuknya yang bagus, udah gitu karbon juga, dan pencampuran warnanya yang kelihatannya elegan, bagus banget, kelihatan mahal. Padahal harganya nggak begitu mahal, cukup banget di kantong. Ownernya beli ini plus dengan bracketnya ini di harga 1 jutaan aja, plus 900.000 gitu. Itu sudah PNP. Kayak gitu. Nah, lanjut lagi, ownernya juga udah ganti bagian handle couplingnya, itu menggunakan punya Yamaha R25. Kata ownernya nggak perlu pakai mahal-mahal, yang penting fungsinya dapet, katanya gitu. Kalau anak-anak yang lain kan biasanya kan kayak gue pribadi, gue pakai Akos 1, ada yang pakai banyak merek lah ya, Galespeed, banyak pakai yang merek-merek aftermarket luar sana. Tapi ownernya memang dia pengen
kelarin dulu di bagian mesin, jadinya untuk bagian luar dia yang penting nyaman, enak dan fungsionalnya dulu. Makanya dia pakai R25, bagi dia udah cukup banget kayak gitu. Nah, lanjut lagi ke bagian agak belakangnya dikit. Ini agak beda Sobat Nuten. Assalamualaikum. Wih, enggak dong. Ini bahannya itu kan harusnya kalau misalkan Ninja RR bahannya besi. Ya mau ya? Besi ya? Besi lah ya, hitungannya besi ya. Nah, kalau dia udah ganti, karena ownernya mengejar enteng, dia udah ganti tangkinya menggunakan tangki yang berbahan fiber. Ini gue juga baru tahu nih. Nah, cuman yang gue tahu adalah yang harganya mahal, Sobat Nuten, yang harga 15, 11, 12 juta yang karbon-karbon. Ini ownernya nemu aja yang harga cuma 1 jutaan doang. Oke sih, cuman kata ownernya temperatur bensinnya jadi nggak bisa kepasang nih. Tapi gue sering bongkar pasang tangki dari motor gue pribadi, Ninja RR. Itu memang agak berat. Begitu tadi gue buka untuk gue ngebersihin, karena ini buat syuting ya. Tadi gue ngebersihin tabokannya nih. Karena kan bensin sama oli samping semua, nggak enak nih dilihat di kamera gitu. Kata ownernya, bro dibersihin dikit dong biar enak dilihatnya. Oke, tadi gue buka dengan keadaan bensin setengah lah ya. Enteng. Bagi gue enteng. Tapi ownernya tidak bisa memastikan berapa perbedaan antara tangki asli dan pindah ke fiber ini. Kayak gitu. Ini harganya 1 jutaan aja dan kata ownernya memang lagi hype juga nih sekarang. Lumayan lah kalau teman-teman kecepatan, otomatis kan ngurangin bobot, jadi motor lebih maju lagi gitu. Lanjut lagi nih di bagian tangki. Wah, ini udah lumrah banget nih anak-anak Ninja pada pakai brand Taiga. Ini pakai tutup bensinnya menggunakan Taiga di harga 1 jutaan atau 1.100.000-an aja. Lalu sudah dibalut dengan baut-baut titanium nih. Waduh ya, manis cakep banget. Ini ownernya beli 311.000 kalau nggak salah. 311.000. Oke, lanjut. Lalu kalau untuk bagian atas kayaknya udah. Oh, ada Sobat Nuten di bagian bawah tuh. Saya juga lupa Mas Bimo. Ada stabilizer shock di bagian bawah. Itu merek Bipro, ownernya beli di harga 300 sampai 400 ribuan aja. Kayak gitu. Ada di bagian bawah. Lanjut lagi nih Sobat Nuten. Ownernya juga udah ya ngeciamikin dikit gitu kan. Ngemanis-manisin dikit bagian dashboardnya biar pada saat bawa nggak pegal-pegal banget, matanya masih bisa ngeliat yang manis-manis katanya gitu kan. Akhirnya di karbon nih, menggunakan karbon forget dengan ada accent birunya ya. Iya, kenapa nggak hijau ya? Karena kalau hijau lebih manis ya. Tapi nggak apa-apa, ownernya mungkin lebih suka biru. Maaf nih Sobat Nuten. Ini di harga 1 juta rupiah aja kata ownernya gitu. Ini namanya Air Scoop ya Mo ya? Air Scoop, bener gitu. Nah, lanjut lagi, tadi bagian stangnya udah semua, speedometernya masih standar. Nah, windshieldnya ini sobat kita pakai merek lokal. Memang Sobat Nuten kita ini yang pemilik motor Ninja RR ini orangnya nih cinta lokal kayaknya ya, Mon. Lokal pride dia. Kata dia ngapain pakai produk luar kalau produk dalam negeri masih ciamik, masih bagus banget. Katanya kayak gitu. Dia pakai merek NGRT. Ah, gitu kan. Halo Bang Botak Lantak kalau nonton. Ini pakai produknya Abang Nasi Goreng Racing Team gitu. Di harga 280 apa 300 ribuan gitu. Ini beneran gue juga kebetulan pakai ini. Sebelumnya gue juga pakai yang merek-merek biasa gitu ya. Itu tipis, nggak rapi, ringkih juga, dan bagian mikanya itu nggak terlalu jernih. Tapi punyanya NGRT ini bagus Mo. Dia sudutnya lembut. Udah gitu juga kacanya lebih bening dan bagus juga nih. Cakep. Cakep Bang. Ah? Cakep. Cakep banget pokoknya. Bener banget kayak gitu. Wah, bisa aja. Kayak gitu. Tapi lanjut lagi nih. Lanjut lagi untuk bagian untuk bagian atas nih Sobat Nuten kayaknya udah cukup. Ya kan? Udah nggak ada lagi, udah segini aja gitu kan. Ini juga sama si ownernya belum dipasangin stiker lagi, kata dia belum beli nih stikernya nih buat biar sama lagi gitu kayak tangki lamanya Sobat Nuten.
Oke, sekarang gue lanjut ke bagian bawah ya. Dari depan sampai dengan belakang nih Sobat Nuten. Kita lanjut ke bagian bawahnya Sobat Nuten. Dari depan sampai dengan ke belakang akan gue spill nih. Yang pertama, motor ini sudah menggunakan ban Rosso Corsa dari Pirelli ukuran 90/80 di harga 270.000 nih. Lalu menggunakan velg RCB warna putih SP22 di harga 3.150.000. Betul gitu? Mantap. Lalu disnya menggunakan disc Bipro di harga 1,2 juta, sudah plus bracket PNP, tinggal pakai aja. Sama kayak peleknya, tinggal dipakai aja. Untuk ukuran peleknya kayaknya sih ukuran 180 apa 160, belakangnya 200 nih lebarnya. Di depan lebar 160 atau 180, Sobat Nuten bisa ralat aja kalau gua salah, yang belakang kayak 200. Kalian bisa lihat lah ya, mungkin di online-online banyaknya juga yang jual kalau misalkan memang pengen ngebeli pelek RCB ini. Tapi memang pelek RCB ini enteng banget, top pokoknya. Gitu. Lanjut lagi. Kita pindah ke bagian, nah ini dia nih, di bagian underbone. Underbone-nya menggunakan Bipro, ini harganya 1 juta aja. Ini sama, udah PNP juga. Posisi ridingnya enak menurut gua, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah. Cuman setelannya cuma ada satu nih. Iya, gua juga di rumah pakai underbone merek NGRT. Itu setelannya ada beberapa. Cuman memang dia besar dan agak mundur ke belakang aja gitu. Lebih ke suka yang mana terserah kalian aja. Lanjut lagi. Motor ini menggunakan leher knalpot atau anak dua tak bilangnya biasanya parutannya. Menggunakan merek lokal lagi. Keren Bang ownernya. Mereknya RS1. Lagi naik juga nih. Keren banget. Bikinan dan risetnya pol nembus semua. Enak. Lanjut. Di bagian silinsernya belum. Di bagian leherannya ini ownernya beli di harga 1 juta rupiah aja. Bahannya stainless jadi kelihatannya bersih dan clean. Kayak gitu. Lanjut lagi ke bagian silinsernya. Nah, silinser ini juga pakai produk lokal. Tapi lokal Thailand. Merek. Aku pernah ketawa. Iya. Nah, knalpotnya nanti yang lu net gitu deh mau. Iya benar, tetap pakai semua aja mau. Nah, ini juga lanjut ke bagian silinsernya. Dia pakai produk lokal Thailand. Mereknya SJR gitu. Saudari enggak dipanjangin enggak. Mereknya SJR Champion made in Thailand di harga 2.850.000 aja. Cukup mahal sih ya. Cukup mahal. Cuman memang lagi naik daun nih. Knalpot lokal dari Thailand, dari sana gitu ya. Thailand bukan lokal, Bang. Thailand bukan lokal ya. Maksud gue Thailand lokal mau gitu di sana. Gitu ya. Mereka ada beberapa ya, gue perhatiin sama anak-anak dua tak, ada LM, ada apa gitu ya. Cuman owner dari Ninja RR ini dia beli yang merek SJR, kata dia harganya masih agak masuk akal. Kayak gitu. Untuk suaranya nanti di terakhir ya. Sekarang kita ngetes mesinnya. Kayak gitu. Lanjut lagi ke bagian belakang. Ban belakang sama ban depannya sama nih. Mereknya sama. Pirelli juga, Rosso Corsa 2 juga. Hanya yang ban belakang menggunakan ukuran 110/70 dan di harga 520 apa 30.000 kata owner. Kayak gitu. Nah, lanjut lagi, velgnya masih sama menggunakan RCB. Di belakangnya juga udah diganti menggunakan FM Racing di harga 300 ribuan aja. Untuk di bagian armnya nih. Nah, ini arm nih yang menjadi gue sempat baca di beberapa grup di FB, di grup-grup anak-anak Ninja RR, katanya arm ini goyang. Kalau ketemu jalan yang atau ketemu speed trap garis putih tuh marka jalan yang ada di jalan. Nah, katanya gitu, keluhan dari arm ini. Udah gitu ada yang bilang masangnya susah, nyopotnya susah gitu kan. Tapi gue nggak ngebahas yang lain-lain, tapi gue ngebahas coba impresi gue setelah gue bawa kurang lebih motornya jaraknya sekitar 25-30 kilo. Karena ownernya ngasih tes gue untuk biar lu bisa ngejelasin nih gimana sih motor gue ini gitu. Karena memang kan luarannya biasa aja. Nah, gue ngebahas armnya dulu. Kan katanya pada bilang goyang ya.
Tapi dengan bobot gua, nah mungkin sobat Tuten semua ngelihat badan gua kurus gitu kan, yang nggak terlalu gede gitu ya. Iya, Bang. Pas gitu ya. Padahal berat badan gue ini 100 kilo sobat Tuten. Dan gua coba ngelewatin marka jalan atau ngelewatin ya ajak gue miring-miring dikit ya. Ini aremnya nggak goyang, nggak aneh-aneh, nggak gimana-gimana. Mungkin memang dari segi pemasangannya aja kali ya. Kayak gitu. Jadi gue cuman mau nge-review sedikit aja nih. Karena gue sempat lihat perdebatan bahwa arem ini sedikit goyang. Tapi setelah gue pakai memang mungkin gue pakai nggak begitu jauh ya Sobat Tuten. Jadinya gue nggak bisa merasakan feel goyangnya atau geolnya yang aneh. Mungkin ya. Kayak gitu. Tapi selama gue bawa sekitar 30 km itu aman-aman aja dan enak-enak aja nih. Merek aremnya mereknya itu dari Bipro. Looknya memang ganteng banget. Gue juga naksir banget sama arem ini. Cuman belum kekumpul-kumpul duitnya. Jadi belum kebeli-beli nih. Ini arem juga salah satu masuk bucket list gue yang belum ketebus nih. Gitu. Di harga 1.650.000-an lah ini arem ya. Masih oke lah dengan kualitas dan bentuk yang ganteng banget dan padat banget. Lanjut lagi. Ownernya juga udah ganti bagian soknya menggunakan Red It GP Premium yang warna hitam, batang soknya warna gold. Di harga 1.100.000 aja kata ownernya. Ada yang lewat dari gua, dia menggunakan, nah lagi-lagi merek lokal. Tapi gue sempet cari, gua nggak nemu nih. Apa namanya? Ini merek lokal, mereknya D4D Racing. Ini Hager knalpot yang jomblo, jadi non step dia nggak ada boncengannya Sobat Tuten. Dia kanan kiri, dapat kanan kiri di harga 250 sampai dengan 300 ribuan. Ini merek lokal juga nih Sobat Tuten. Nah, untuk bagian bawahnya, oh belum, masih ada di sebelah kiri, maaf. Nah, di sebelah kiri ownernya menggunakan disk, ukurannya gua nggak terlalu paham. Tapi dia menggunakan gear Triple S, ukuran 415 yang kecil dan tipis, kayak gitu. Biar enteng katanya pas ngebut, kayak gitu. Rantai plus, jadi dia beli rantainya, beli gear belakang dan gear depan dia beli seharga 500.000, kayak gitu. Nah, Sobat Tuten, untuk bagian eksterior, aksesoris, bagian atas udah, bagian kaki-kaki ini udah semua. Nah, Selang rem bang. oh iya ya, selang remnya. Woi, banyak ya mau pakai selang rem ini ya. Berarti nggak salah ya. Beneran fungsional, bagus nih berarti nih. Keren emang nih. TDR. Colek lah, siap. Ini selang remnya menggunakan selang rem kebanggaan aing nih. TDR. 90.000 enak pol. Karbon, bentuknya bagus, depan belakang. Tuh, gue pakai jalan jauh, turun puncak gitu ya, nggak pernah tuh yang namanya ngelos, ya enak terus aja lah. Ya walaupun memang selang rem ini harus didukung dengan semuanya sih pirantinya, dengan mas remnya, kalipernya, dan minyak remnya juga, kayak gitu. Tapi overall, gue pakai ini di semua motor gue enak semua sih, kayak gitu. Gue sekali-kalinya nyobain selang rem aftermarket itu mereknya Aktif, ya looknya sih bagus. Tapi harganya kurang bagus di dompet. Tapi kalau ditanya enaknya karena dia nggak ngaruh ketarikan ya buat keselamatan ya. Oke sih, gitu. Udah oke banget. Harganya 90.000, depan belakang dia sama pakai TDR karbon. Nah, boleh lanjut dong, Mo? Boleh. Nah, oke. Sekarang kita ke bagian dapur pacunya nih yang bikin gua takjub. Sebenarnya sih selama gua main atau gua make Ninja RR memang udah lumrah ya. Anak-anak semuanya bikin mesin dengan spek-spek seperti ini. Gitu. Cuman memang gue takjub sama tarikannya aja. Kayak gitu. Tapi gua ceritanya nanti aja, gue langsung sepil aja nih ya. Motor ini menggunakan karbu TM38. Besar banget kan? Gitu. Lalu dia bloknya masih standar, hanya di porting polish saja. Sernya juga masih standar. Bagian head atasnya di squeeze, di penyesuaian aja. Lalu di bagian bawahnya dia menggunakan lagi-lagi krek as ZX, ya kan? Banyak banget anak-anak Ninja RR, terutama RR seperti ini yang udah CKD ya mungkin dibilangnya ya. Ini menggunakan pasti diubah
Truk AC menggunakan ZX karena lebih berat, tarikannya juga jadi lebih enak kayak gitu. Lalu katanya ada di lem-lem di bagian bloknya biar kompresinya lebih asik lagi, kata si owner dari motor Ninja RR ini kayak gitu. Nah, juga bagian pendinginnya udah diganti nih, biar makin dingin, biar makin menggigil, biar lebih besar venturinya. Dia menggunakan dari BRD. Untuk radiatornya di harga 2 juta. Untuk di krek asnya, kata ownernya krek as ZTK ini copotan garis 2 itu di harga 2.500.000. Naik ya. Lalu lagi di bagian karburator. Nah, jadi motor ini karburatornya menggunakan KW Sobat Nuten. KW. Harganya cuma 1.300.000. Gitu kan, tapi tarikannya bener enak banget, settingannya dapat. Memang nggak selalu barang yang mahal itu bisa menjanjikan atau bisa mendapatkan hasil yang enak, belum tentu. Ya mungkin pasti dapat yang enak kan, cuma nebus harus mahal. Yang berarti kan barang KW pun masih ada yang kualitasnya bagus. Yang penting bisa pilih-pilih aja nih produknya yang mana agar hasilnya nggak miss kayak gitu. Berarti kan pinter-pinteran mekanik ya Sobat Nuten kalau kayak gitu. Kayak gitu. Nah, lanjut lagi. Untuk di bagian luarnya ini ownernya juga udah pasangin aksesoris kayak cover bak koplingnya, stud koplingnya, cover kipsnya. Ini menggunakan dari brand lokal juga, mereknya XYZ ya, lokal ya kan, lokal semua ini motor. Sampai kayak ini lokal, cuman ini lokal Thailand. Hah? Iya bener, pride lokal ini bener ya kan. Nah, lanjut lagi Sobat Nutens, motor ini juga pengapiannya nih udah diganti menggunakan Ninja Kiss. Jadi pengapiannya jadi DC apa AC ya? Nah tuh gue lupa tuh, entah DC entah AC, antara dua itu aja pokoknya. AC DC bang. Waduh, band dong. Oh AC rehe gitu. Oke deh, lanjut aja deh. Emang agak sakit nih kayak kameramen gitu ya, ada kecapean nih kayaknya. Nah Sobat Nutens, motor ini juga menggunakan kabel lontong RS1 nih. Ketutupan, ada di bawah jok. Mungkin nanti abang kameramen bisa ngambil ini. Ya kan, bisa ngambil ngesut. Kabel RS1 ini di harga 1.300.000 aja. Mau tadi karburator lu gue sepil harga belum ya? Gue sepil ulang. Harga karbunya KW nih ya. Gue sebut lagi mau ya. 1.300.000. Nah, oke, lanjut lagi ke bagian membran. Membrannya menggunakan SND nih di harga 650.000 gitu. Lokal pride lagi. Nah, gitu Sobat Nutens. Jadi motor ini untuk bagian luar memang biasa aja. Untuk bagian mesinnya yang udah gua coba memang enak banget. Dan ada yang bikin gua kaget. Gua kira ini motor, oh iya enak. Ya kan? Mungkin memang pendukungnya adalah settingannya yang pas, mekanik yang pintar, settingannya pas. Semua perpaduannya ini memang sesuai yang dibutuhkan oleh si mesinnya. Kayak gitu. Nah, jadi sama ownernya ini bensinnya tidak menggunakan Pertamina atau Shell. Jadi ini bensinnya yang biasa dipakai sama orang-orang atau sama anak-anak yang suka ngedrug, ya kan? Atau suka balap. Ya? Apa? Pertamina ya? Enggak sih, Mo. Bukan itu ya. Bukannya bukan. Kalau dikasih Pertamina atau Shell mungkin masih bisa, cuma katanya ownernya sayang sama mesin. Kayak gitu, sayang sama mesin. Nah, jadi ownernya pakai bensin VP Q16. VP Fuel Q16. Dan harganya 4.700.000. Tapi itu untuk harga 19 liter ya Sobat Nuten. Per liternya berarti kurang lebih sekitaran, tadi gue lihat-lihat itu ya di Tokopedia ada yang jual itu di harga 300.000. Mewah banget nggak sih? 300.000 sekali pakai langsung hilang itu duit. Sultan emang yang punya. Kalau yang kemarin-kemarin Sultannya itu beli barang awet. Ya Mo ya? Beli 1 juta karbon, udah nempel terus.
Bener nggak? Kalau nggak hilang ya baru ludes duit 1 jutanya gitu ya. Betul. Kalau yang ini Sobat Nuten, jalan nih misalkan ya, 5 kilo. Udah bisa mungkin sekitar 30 sampai 40 ribu udah hilang duit ini. Dan akhirnya gue juga baru tahu tadi pagi kalau misalkan ini bensinnya menggunakan VP Fuel. Karena menurut gue motor ini responsif banget. Gue pernah nyobain motor yang pakai bensol dengan spek yang mirip-mirip kayak gini. Responsifnya sih ya responsif, cuman ya nggak seresponsif ini gitu bagi gue. Ini beneran responsif banget gitu ya. Beneran responsif banget. Dan gue cobain motor temen gue juga itu ya sama speknya, dia menggunakan gas spontan Magura, karkasnya sama, lem-leman, ya wajar memang. Walaupun memang beda mekanik, beda tangan, versi beda hasil ya Sobat Nuten, gitu. Tapi ini beneran ganteng, responsif banget. Kaget gua denger bensin harga 300.000 per liter. Sedangkan ini motor bensinnya kurang lebih sekitar 10 liter ya Mo ya? Ya. Nggak tahu bang, petrolnya minyak Gue lupa berapa liter ini bensinnya ya. Ya sekarang kalau misalkan 300.000 dikali 10 liter aja udah berapa tuh Mo? 3 juta. 3 juta? 10 liter 3 juta? Masya Allah, kalau gue mah mendingan buat masukin anak gue pendaftaran sekolah itu mah. Sama Pak. Apa? Sama Pak. Sama ya? Iya, ya pokoknya begitulah. Intinya ini ownernya memang totalitas tanpa batas. Keren banget, gue apresiasi. Dia bener-bener suka banget sama motornya dan dia sangat mendukung apa yang diminta sama mekaniknya. Jadi dibeliin bensin ini, ya tapi kata dia memang motor ini jarang dipakai Sobat Nuten. Dia pakainya buat sama Morian doang atau enggak ya buat mungkin kalau ada yang ngelamar ya. Maksudnya ada yang ngajak-ngajak main, mungkin baru dipakai kali ya. Kata ownernya sih kayak gitu. Tapi ya overall motor ini memang motor kesayangannya dia. Jadinya ya begini, kinclong, mulus. Dan sekarang dia sudah mempercayakan perawatan motornya di Nutens Garage. Kata dia memang udah aman, dekat juga dari rumah dia. Jadi bisa dipercaya gitu. Karena ini motor kesayangannya dia. Kayak gitu Sobat Nuten. Sepil bang, suaranya bang. Sepil suaranya? Oke. Oke, jadi videonya nggak usah di-cut, langsung aja gue cobain nih Mo ya. Boleh. Boleh, siap. Oke, gua geser dulu sebentar. Maaf nih kalau ngegelantung-gelantung. Langsung aja gua sepil suaranya ya. Ini bisa nyala apa enggak ya? Bentar dulu. Aduh, ribet nih. Nah, ngebul nih ya jadinya ya. Nah, Sobat Nuten. Hah? Menggelegar. Menggelegar ya. Itulah yang gue suka. Memang di gas dikit tuh RPM-nya tuh langsung naik. Nggak ada miss-missnya. Makanya gue bilang, kenapa gue bilang ini motor enak banget. Setiap operan-operan giginya, RPM-nya tuh nggak pernah jatuh Sobat Nuten. Ini kok ruangannya jadi ngebul ya? Dada gua geter, dada gua tadi Hai. Sumpah dah. Ini Sobat Nuten, wangi bensinnya aja beda. Ini kalau anak-anak yang paham tuh ya. Ini tuh wangi-wangi oli samping 747 gitu ya aromanya ya. Ya memang ownernya aja nih oli sampingnya 747 nih Sobat Nuten. Aduh, pegang. Bener puyang gue juga ya. Bentar ya Sobat Nuten. Ngebul. Sobat Nuten, maaf nih tadi ya. Ke distract sebentar. Asapnya banyak banget. Aduh, ini ruangan isinya asap semua. Tapi Aromanya apa aromanya, Bang? aromanya 747. Keren nggak voice over gue? Cocok nggak jadi? Hah? Kalian 76 76. gitu yang diklan. Gitu motor. Jadi ini motor memang udah bensinnya Sultan. Oli sampingnya kayaknya Sultan juga ya. Gue nggak sempet nanya di oli samping pakai apa. Tapi kalau dari aromanya nih 747 kayaknya ya. Asik memang ownernya ini ya. Nggak pelit-pelit buat mesin. Sayang banget dia sama mesinnya. Cuman gue nggak tahu nih dia pakai oli mesinnya pakai oli apa. Gue tadi juga nggak sempet tanya juga sama ownernya karena dia buru-buru harus kerja. Tapi yang pasti
impresi gue sama motor ini, gue sangat apresiasi banget sama ownernya. Dia bener-bener nggak pelit untuk urusan dapur pacunya. Jadi untuk gue udah yakin banget dia pakai bensin ini. Oli samping dia pakai 747 mungkin, pakai 747. Dari bensinnya aja deh ya, nggak usah oli sampingnya deh ya. Dari bensinnya aja dia udah pakai VP Q16 ini. Gue yakin dia pasti nggak asal pilih untuk piranti-piranti atau part-part yang ada di bagian mesin ini nih. Kayak gitu. Kata ownernya dan ini kata mekaniknya. Mekaniknya ngomong ke ownernya, nggak harus mahal. Yang penting settingannya dapet. Itu memang adalah omongan mekanik yang paling gue senengin. Nggak harus mahal, gitu kan? Nggak harus mahal, tapi motor itu bisa sesuai dengan kebutuhannya. Larinya enak, ini RPM-nya enak, semuanya enak. Jadi nggak perlu mahal, tapi bisa bikin ownernya puas akan hasil dari bengkel ini, Sobat Nuten. Nah, owner dari motor ini bangun motor ini itu di bengkel Abadi Racing Team atau ABRT yang ada di Tangerang Pasar Kemis. Jadi Sobat Nuten semua kalau misalkan yang kepengen bikin motor atau kepingin bikin motor 2 tak ya, terutama emang bengkelnya hanya menangani motor 2 tak aja. Terutama Post One, Ninja RR, Ninja R, Ninja S itu dia khusus 2 tak aja. Terutama tadi itu Kawasaki dan Yamaha itu. Memang bengkel ini sudah lama kata ownernya berkecimpung di dunia 2 tak. Emang dia udah biasa banget bangun 2 tak, jadinya udah di luar kepala kali ya buat porting, buat lain-lain. Dan yang gua dengar harganya juga harganya nggak begitu mahal nih sob. Malahan dulu gue pernah bikin motor harganya agak mahal gitu. Bikin portingnya gitu kan. Itu malah dulu gue porting doang aja udah 1,5 juta. Itu belum sama karbu. Jadi jasa plus porting hanya 1,5 juta. Gitu kan. Gue kasih spill buka-buka dikit. Ownernya ngomong kalau di bengkel dia ini porting plus di remer karbunya. Karbu standar tapi ya. Karbu standarnya di remer jadi Venturi berapa gue kurang tahu. Itu harganya cuma 1,5 juta. Gitu. Gue yakin banget pasti hasilnya enak, insya Allah. Walaupun gue emang belum coba. Tapi gue dari coba motor ini aja udah enak banget, udah top banget. Kayak gitu Sobat Nuten. Dan lagi, ownernya juga memang cinta banget sama lokal pride nih Sobat Nuten. Tadi memang ya beberapa ada merek luar ya. Kayak Tutu Bensin, kalau Matrix ini gue nggak tahu nih ini merek mana. Tapi beberapa ini ada yang lokal pride atau brand lokal yang dia pakainya. Contoh kayak tutupan atau aksesoris di bagian mesin nih kayak cover block kopling, stud kopling, cover kips, pegangan rangka nih mesin nih blok ini dia menggunakan local pride, Hager, terus Lokal Thailand bukan Pak? bukan, kalau ini lokal Thailand nih. Yang ini lokal Thailand Sobat Nuten ya, tapi kita ngomongnya lokal Indonesia aja nih ya. Nah, ini emang ownernya cinta banget sama produk-produk lokal. Kata dia ya, kalau lokal udah bagus sih ngapain ke produk luar gitu, udah cukup. Jadi nggak perlu lah kata dia pakai yang brand-brand seperti apa banget, nggak usah. Yang penting di matanya dia suka. Apalagi itu produk lokal. Di mata dia udah pasti langganan nih kata dia. Kalau misalkan memang bikinannya rapi, sesuai dengan keinginannya dia pasti cinta banget sama produk lokal. Sama kayak dia lari ke Nutens. Kata ownernya, sebelumnya ownernya ini dia punya mobil juga, dan ownernya itu sering banget coating dan perawatan mobilnya itu di brand luar. Mungkin tuh brand mana yang mau itu mungkin ya? Brand Jepang atau brand apa kali itu ya? Ya banyak lah yang beredar gitu ya di Jakarta, di Serpong, apa dimanapun banyak. Mungkin teman semua juga banyak yang tahu. Dan ownernya ngomong, coba dong mobil terima gitu kan. Nah hanya emang Nutens ini belum bisa nerima mobil bukan karena kita tim Nutens atau produknya yang belum bisa. Kalau tim Nutens dan produknya insya Allah kita udah siap untuk masuk ke mobil karena memang kita udah biasa mengerjakan mobil sebelumnya tapi itu untuk bahan syuting aja.
Banyak di YouTube Nutens kita ngintlongin mobil siapa, mobil artis gitu kan. Banyak lah, ada beberapa kayak gitu. Dan produk-produk dari Nutens ini pun semuanya sudah siap untuk mengerjakan mobil. Karena basicnya produk-produk dari Nutens ini udah bisa digunakan di mobil, di motor, di sepeda, di semua bahan yang bisa disesuaikan dengan bahan-bahan dari produk Nutens. Kayak gitu Sobat Nutens. Nah Sobat Nutens, motor ini dari pemasangan eksterior, jasa ngebangun mesinnya, semua kan dibangun di Abadi Racing Team. Nah, harganya segini nih. Nah Sobat Nutens, jadi kurang lebihnya owner dari Kawasaki Ninja RR ini sudah mengeluarkan biaya segitu tuh, ya kan, untuk ngebangun sebuah Ninja RR Special Edition tahun 2009 ini, kayak gitu. Dan gua mau sedikit spill nih Sobat Nutens tentang bensin. Tadi pada saat gua lagi istirahat sebentar, gua coba ngulik lebih dalam lagi tentang bensin ini. Karena memang gua selama gua main motor, gue hanya tahu bensol aja ya. Gue biasa pakai bensol aja kayak gitu. Dan ini tiba-tiba ada bensin VP Q16. Mungkin memang gue yang udah mulai gaptek gitu kan. VP Q16 gue lihat ronnya sampai dengan 120 plus, gila. Dan ada tulisannya lower temperature. Gue nggak begitu paham apakah motor ini memang dia low temperaturnya atau maksudnya low kompresi atau seperti apa, gue juga nggak paham karena motor ini basicnya pun masih bisa dipakai harian nih Sobat Nutens semua. Nah lanjut lagi, memang bensin ini made in USA dan gue percaya banget dari tulisannya aja udah VP Fuel Q16 drag race only atau enggak racing only. Wah itu udah pasti gacor, keren banget. Nah, nggak usah panjang lebar, jadi gua mau terima kasih banyak sama owner dari motor Ciamik yang ada di samping ini yang udah ngizinin gua untuk nyobain, untuk di-review sama tim Nutens, dan yang sudah mempercayakan motornya dirawat dan di-treatment selalu menggunakan produk-produk lokal, yaitu dari Nutens. Kayak gitu. Jadi, kalian nggak usah ragu lagi buat pakai produk Nutens, local pride. Produk Nutens udah ada Kemenkesnya. Jadi yang pasti-pasti aja, yang aman untuk kendaraan kesayangan kalian dan juga untuk kaliannya semua. Kayak gitu. Jadi gue Pape dari Nutens, di sebelah gue ada motor ganteng, gue berdua izin cabut. Thank you. Ganteng, Pak.